Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Septiani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan NIM 18720500062. Di sini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Uja Sukmana MPD dengan judul Positif dan Negatif Otonomi Daerah bagi Kemudahan Akses Mendapatkan Pendidikan dan Pemerataan Mendapatkan Pendidikan. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004. Definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU Nomor 32 Tahun 2004. Juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksana sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan adapun pelaksanaan otonom daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintah daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah. Yang pertama itu ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas yang terakhir ada tugas pembantu, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Selanjutnya ada esensi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di daerah tidak terkecuali di Bangka Belitung. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dan pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama hingga akan lebih efisien. Ada 2 pendekatan yang didasarkan pada 2 proposi Ferichel 2005. Pertama, pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara bangsa. Kedua, seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah. Yang pertama itu disebut sebagai pendekatan atau federalistik, sedangkan yang kedua sebagai pendekatan unitaristik. Tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah
menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang memaksimalkan tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan untuk keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya ada kesimpulan dari otonomi daerah. Tujuan utama dikeluarkan kebijakan otonomi daerah itu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari atau merespon dan memahami berbagai cenderung global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah pusat diharap lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar. Juga dengan adanya desentralisasi, daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal, sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah yang pertama itu mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, dan mendorong dalam memperdayakan masyarakat, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPR, juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Mungkin itu saja yang materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ulan Septiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.